طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Alhamdulillah, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita lanjutkan kembali pengkajian kita terhadap ilmu nahwu dari kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Di pertemuan yang ke-71 ini kita masih di bingkai tawabi isim-isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya. Itulah mengapa mereka disebut dengan tawabi. Tawabi ada empat macam. Macam yang pertama itu di pembahasan pertama, pertemuan yang lalu kita bahas tentang na'at. Ada na'at hakiki dan ada na'at sababi. Na'at sababi ini jarang sekali diberikan di kitab-kitab yang levelnya dasar. Namun kemarin telah kita dapati, semoga harapannya teman-teman yang mungkin baru saja mengikuti bisa memahaminya dengan baik, ya bisa dengan cara dimurajaah kembali setiap detail dari redaksi yang ada di dalam buku. Dan juga melihat kembali contoh-contoh yang dihadirkan maupun ya bantuan penjelasan lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, berarti ini adalah jenis tawabi yang kedua, yaitu taukid. Nanti setelahnya ada badal, ya. Al-mabahasu as-sani, yakni at-taukid. Apa itu taukid? Taukid adalah tabi'un, dia adalah isim yang mengikuti juga. Yudhkaru fil kalam, disebutkan di dalam kalam, gunanya untuk apa? Lidaf'i syakki awin nisyan. Ya, untuk mengangkat keragu-raguan. Nah, untuk mengangkat keragu-raguan atau lupa. Wa yanqasimu at-tawkidu ila naw'ain. Nah, taukid terbagi menjadi dua jenis. Sama halnya naat kemarin, ada hakiki, ada sababi. Tapi kalau taukid pembagian dua di sini adalah maknawi dan lafzi. Awalan at-taukidul maknawi. Apa itu taukid maknawi? Taukid maknawi itu adalah taukid yang menggunakan lafal tertentu, yakunu bi alfazin muayyanatin. Nah, dia bisa dengan lafal-lafal tertentu yang tentunya tuafiku al-muakkada, menyesuaikan si kata yang dikuatkan. Itu sebutannya muakkad. Kalau muakkid yang menguatkan, kalau muakkad yang dikuatkan. Muakkad itu siapa? Al-matbu yang diikuti fil makna dalam maknanya. Wa tukhalifuhu fil lafzi dan menyelisihi dalam lafaz. Wahia, nah ini lafal-lafal tertentunya. Yang pertama ada kullu, ada jami, ada nafas, ada ain, ada kila kilta. Kila kilta ini tentu jelas untuk yang musanna nih. Apabila isim yang diikutinya itu berbentuk apa? Tasniyah berjumlah dua. Kemudian ada ammah, ada ajma, ada anfus, ada a'yun. Nah, ya. Wa min syuruti amali hadhil alfas dan di antara syarat amalan lafal-lafal ini yang pertama adalah antakia mudhafatan ila domirin. Nah, dia harus datang dalam keadaan diidofahkan tentunya kepada domir. Lafal-lafal tadi nih. Kullu, jami, nafas, ain, kila, kilta, ya kan? Dia harus diidofahkan kepada domir. Dan tentunya domir yang kembali kepada muakkad. Domir ya'udu alal muakkad. Berarti domir yang kembali kepada masbu. Nah, nah, kalau kila dan kilta ini diperuntukkan untuk ya
isim sebelumnya yang tasniyah, maka domirnya adalah apa dong? Kila huma. Gitu. Kilta huma. Cuman itu doang domirnya, nggak bisa. Kilahum nggak bisa. Kiltahum nggak bisa. Kiltahunna ya nggak bisa. Ya gitu. Karena muakatnya harus tasniyah. Begitupun juga yang memang bentuknya udah jamak-jamak begitu ya. Nah, seperti jami'. Nah, ya. Jami'uhum. Nah, ya. Seluruh. Ya. Gitu. Berbeda dengan nafas. Nafas nanti bisa nafsuhu, nafsuha, ainuhu, ainuha. Nah, kullu juga kulluha, kulluhu. Naam, ya. Wa yu'rabu dhamiran muttasilan mabniyan dan diirablah sebagai domir yang bersambung secara mabni pada mahal jar bil idhofah. Maksudnya domir-domir nanti yang bersambung dengan lafal-lafal taukid ini, di mana domir tersebut harus kembali kepada si matbu, ya, muakkad yang dikuatkan dengan lafal ini. Nomor dua, syarat yang kedua. Hadhil alfazu tu'rabu bihasabil muakkad qablaha. Nah, lafal-lafal yang di atas tadi dari bulu sampai ayun nih, dia di i'rab sesuai apa? Sesuai kedudukannya muakkad di dalam kalimat. Ya kan dia ngikutin muakkadnya. Jadi kullu di sana bisa kita baca kullah kalau dia mengikuti muakkad yang nasab, gitu ya. Hmm. Begitupun jami', nafas dan semuanya, ya. Lah kalau kila dan kilta ketika nasab bagaimana? Ya layaknya isim musanna ketika nasab dengan ya kan. Jadinya apa? Kilaihima, kilta kiltaihima gitu. Hmm. Fa in kana marfu'an tu'rabu taukidan maknawiyan marfu'an. Nah, ya. Kalau dia mengikuti muakkad yang di rafa ya dia itu juga marfu, ya kan? Wa in kana mansuban tu'rabu taukidan maknawiyan mansuban, ya kan? Wa in kana majruran tu'rabu taukidan maknawiyan. Nah, majruran. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah hadfuha la yu'athiru ala ma'nal jumlah. Menghapusnya, ya, menghapusnya maksudnya apa? Menghapus lafal-lafal taukid yang tadi. Nah, itu tidak mempengaruhi sedikit pun kepada makna kalimat. Gitu. Jadi fungsinya lafal-lafal taukid ini itu hanya tambahan guna mengangkat keraguan atau anisyan, suatu hal yang terlupakan. Gitu ya. Jadi dia datang tentunya setelah sempurnanya kalam. Sekarang kita lihat taukid dengan nafas dan ain terlebih dahulu. Taukid dengan lafal, nafas dengan ain. Ya. Tufradani ma'al mufrad. Dia disamakan dengan mufrad. Ya. Wa tusanna ma'al musanna. Ya, maksudnya dia sendirikan dengan mufrad. Kemudian juga bisa untuk musanna. Nah, kemudian tujma'ani ma'al jama'. Keduanya dijama dengan jama'. Jadi maksudnya lafal nafas dan ain ini bisa mengikuti muakkad yang mufrad, bisa pula mengikuti muakkad yang musanna, bisa pula mengikuti muakkad yang jamaah. Nah, ini yang mufrad terlebih dahulu nih. Mufrad mudzakkar karena dari domirnya kelihatan hu. Hadara Muhammadun nafsuhu atau ainuhu gitu ya. Nah, hu-nya di sini adalah domir mutasil yang bersambung secara mabni di atas dhammah, ya kan, keadaannya fi mahalli jar pada mahal jar bil idhofah sebagai mudhaf ilaihnya ain. Ain ini adalah lafal taukid, kita i'rabnya taukidun ma'nawiyun marfu'un. Kenapa dia marfu'un? Karena dia mengikuti muakkadnya Muhammad. Muhammad rofa sebab kedudukannya sebagai fa'ilun. I'rab lengkapnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafiyah ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Gitu ya.
Kalau misalkan yang muannas bisa juga bisa hadarat Aisyatu nafsu hu apa nafsuha? Ya, nafsuha ya, ainuha. Nah, lanjut lagi contoh yang musanna nih. Nah, yang nasab langsung. Ra'aitu at-talibaini anfusa huma. Nah, bentuknya berubah. Bukan nafas tapi anfus. Itu ya. Nah, anfusa. Nah, anfusa jangan anfusu. Kenapa anfusa? Karena dia mengikuti muakat yang nasab begitu. Terus bentuk musananya mana? Di domirnya. Karena domir ini kembali kepada talibaini, maka harus sama bentuknya, yakni dua. Ayuna huma. Begitu. Kalau misalkan rofa bisa juga ya. Ja'a at-tolibani anfusu huma a'yunu huma. Humanya domir mutasil mabni ala domi bimahalli jar bil idhofah. Ya kan? A'yun anfus itu adalah taukid ma'nawi mansub wa alamatun nasbil fathah. Ya anfusa a'yuna. Atau libaininya karena dia adalah muakkad yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka oleh sebab itu dia di nasab, kita katakan mansub. Wa alamatun nasbihi aliyah, tanda nasabnya adalah ya karena memang dia bentuknya musanna. Kemudian yang muakkadnya ini jamak. Salam tu ala tullabi. Jamak majrur nih, at-tullabi. Anfusi him anfusi itu. Anfusi. Ayuni ayuni. Bukan ayunu bukan ayuna. Bukan anfusa bukan anfusu tapi anfusi dan juga ayuni. Kenapa? Karena dia mengikuti isim yang majrur yakni tullab. Karena dia jamak maka kita harus sematkan domir yang kembali kepada dia harus jamak juga yakni him. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk jama muannas salim salam tu ala talibatin. Nah ya. At-talibati salam tu ala talibati anfusi hinna. Ini kan kembali kepada talibat jamak muannas. Ya. Kemudian taukid dengan kila dan kilta. Tustakhdamu kila lil musanna al mudzakkar wa kilta lil musanna al muannas. Nah, kila dan kilta itu digunakan untuk musanna muzakkar, afwan kilanya. Intinya kila dan kilta itu digunakan untuk yang musanna. Nah, yang muzakkar itu kila, yang muannasnya adalah kilta. Gitu ya. Tentu dia bisa mengikuti muakat yang rofa, nasab, dan jer. Intinya muakatnya itu i'rabnya bebas bisa tiga itu bisa rofa, nasab dan jer. Namun kalau bentuk muakatnya harus musanna. Contoh yang rofa begini. Ja'ar rajula. Ja'ar rajulani. Apa ini? Ya ar-rajulani. Tapi kok panjang roknya? Ya roknya nggak panjang mungkin. Ja'ar rajulani kilahuma. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang muannas ja'atil fa tatani dua orang pemuda. Nah, ya. Ja'atil fatatani kilta huma. Ra'aitu ar-rajulaini kilaihima gitu. Ra'aitu al-fatataini kiltaihima. Nah, ya. Kila dan kilta irobnya apa? Taukidun ma'nawiyun. Kalau dalam kasus ini kan dia rofa ya, maka kita katakan marfu'. Wa alamatu rafihi al-alifu li'anahu mulhaqun bil musanna. Ingat tanda rofanya alif sebab diikutkan dia kepada musanna. Bukan dia sebagai musanna tapi diikutkan kepada musanna. Li'anahu mulhaq. Ya, nah ini contoh yang nasab dan jernya tuh yang nasabnya ro'a itu at-talibaitaini ya at-talibaitaini kiltaihima ro'a itu at-talibaini kilaihima kemudian marartu bit-talibataini kiltaihima marartu bit-talibaini kilaihima
Yang ketiga, taukid dengan kullu, jami' dan amah. Tustakhdamu litawkidi idza aradna at-ta'mim al-hakiki. Digunakan untuk menguatkan apabila aradna kita itu ingin apa? At-ta'mim al-haqiqi ya, mengumumkan suatu hakikat ya. Oh, nah, silakan. Izin live. Alladhi yunasibul ma'na al-maqsuda, yang menyesuaikan makna yang dimaksud. Contoh. Hadara al-muallimuna kulluhum. Nah, begini ya. Nah, baik. Ra'aitu at-talibati ammata. Kenapa hinna? Hunna ya. Nah, nasab nih. Kecuali kalau dia majrur. Contohnya syarahtu lit-talibati ammatihinna gitu. Seluruh dari mereka semuanya umum, hakikatnya umum gitu. Hadaral muallimuna kulluhum. Telah hadir para guru seluruh dari mereka, semuanya berarti. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hijr ayat 30, qala ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum. Ya, malaikat ini sujud semuanya. Bahkan ada ajma'un pula. Gitu. Nah, ada lafal ajma, jami'. Nah, ajma itu adalah taukid maknawi yang kedua. Oh, ini luar biasa. Kulluhum itu taukid maknawi yang pertama. Muakkadnya adalah al-malaikah. Rofa kedudukan sebagai fa'ilnya sajadah. Tanbih terkait taukid ajma itu jam'a ajma'un. Nah, hadhil alfazu la tudafu ila dhamir. Baik. Dia tidak diidofahkan kepada domir. 6. Contohnya hadara al-jaishu ajma'u, ra'aitul qabilata jam'a, salamtu 'alal muslimina ajma'ina. Nah, dia tidak diidofahkan kepada domir nih. Hafal ajma' nih. Jam'a ajma'in. Sama halnya juga ketika kita lihat ajma'un. Ini wawunya bukan domir. Ya, wawunya ya tanda mulhak dia dengan jama' muzakkar salim ketika rofa. Karena ketika nasab dan jer mulhaknya dengan ya ajma'in. Gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Itulah lafal-lafal tertentu yang disebut sebagai taukid ma'nawi. Kita masuk ke jenis yang kedua dari taukid, yaitu taukid lafzi. Taukid lafzi ini taukid yang gampang sekali, yaitu hanya pengulangan lafaz. Lafaz itu kan bisa isim, bisa fiil, bisa huruf, bisa jumlah. Itu diulang saja, itu jadi taukid. Huwa ibaratun an takraril lafzi. Dia adalah ibarah dari pengulangan lafal. Sawaun kana isman, apakah yang diulang itu isim, am fi'lan atau fi'il, am harfan atau huruf, am jumlatan fi'liyatan, am jumlatan ismiyatan, atau jumlah yang diulang, baik jumlahnya fi'liyah atau ismiyah. Yang pertama pengulangan isim, contohnya hadara talibu at-talibu. At-talib yang pertama biru inilah yang menjadi fa'il hadara. Sedangkan at-talib yang kedua setelah talib ini, yang biru ini, dia hanya taukid saja. Taukid apa sebutannya? Lafzi. Tentu tetap ikut muakatnya. Talib yang pertama. Kemudian hadara al-muallimu, begitu ya. Al-harfu bala bala, as-sabru jamil. Nah, ya. Yang keempat, al-jumlatu al-fi'liyatu ja'al haqqu ja'al haqqu. Nah, ya.
Kemudian yang kelima jumlah ismiyah Allahu Akbar, Allahu Akbar, taukidun lil jumlatil ula. Begitu. Ya. Nah, sebagaimana teman-teman melaksanakan sholat, ya, di dalam sholat itu kan ada bacaan lafaz yang disunahkan ucapannya 3 kali. Dua sampai ketiganya itu adalah taukid untuk yang pertama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitu. Berikutnya yang keenam ad-dhamiru az-zahir. Nah, ini terkadang juga bisa najahna, nahnu. Nah, disebutkan domir, berarti itu adalah taukid. Taukid apa namanya? Lafzi. Ini jarang nih dimasukkan nih. Biasa cuma sampai jumlah ismiyah aja, ini jarang. Ini kita dapat juga faedah-faedah Quran nih. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna az-zikra. Tuh. Inna nahnu nazzalna. Bayangkan ada berapa domir nahnu di sana? Ada berapa? Inna nahnu nazzalna. Nah, ada tiga Ustaz. Ada 3, luar biasa. Ya, surah Al-Hijr tuh ayat 9. Yang pertama apa? Nahnunya di mana? Kan nahnu semua yang diulang tuh. Nahnu yang ada Ini di. isim inna. Oke, itu yang pertama ya. Nah, itulah yang disebut muakkad nanti. Kemudian mana taukidnya? Nahnu yang Nahnu yang kedua. Nahnu yang kedua itu isim zahir. Begitu. Ya. Kemudian nazzalna. Ya, nazzalna. Ada domir sebagai fa'il di sana. Innanya saja kalau kita, nah itu kalau di balaghah itu luar biasa itu. Innanya saja sudah taukid. Begitu. Ya. Kemudian ada isimnya. Kemudian ada lagi isim zahir. Nahnu. Ya. Nah, itu ketika Allah betul-betul menegaskan ini Quran yang disebut sebagai zikir di antara perkara juga yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu sudah dijamin penjagaannya. Nah, oleh yang punya itu perkataan, ya Allah yang menjaganya. Wa inna lahu lahafizun, dan Allah tegaskan dan jelaskan itu yang menurunkan ya Allah. Ya gitu. Ketika Allah tegaskan dan jelaskan yang menurunkan Allah berarti semuanya bersumber dari Allah. Baik lafalnya, hurufnya, maknanya, begitu semuanya dari Allah. Nggak ada sedikit pun tuh ya campur tangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lah yang menyebarluaskannya. Nah, ya. Di sini ada lagi contoh di surah Al-Maidah ayat 24. Fadhhab anta wa rabbuka. Nah ini anta. Sim zahir. Padahal di idhab ini kan juga udah ada. Fa'ilnya anta. Tuh. Ya. Irobnya bagaimana? Irobnya anta di situ. Domirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in tawkidun lid domiril mustatir. Nah, ya. Barakallah. Ini kesimpulan dari taukid dalam bentuk tasjir bagan. Badal banyak nggak nih? Oke, kita tunda saja pembahasan badal sedikit-sedikit saja. Insya Allah kita berjumpa dan bersua kembali secara daring di hari Jumat pagi ya. Nah, membahas badal yang keempat nih otof. Otofnya hari Senin.
Entah mungkin di hari Jumat itu juga kalau bisa. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan Ustaz. wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.